Ketika anak-anak kita 3 tahun, 4 tahun, betul, tubuh mereka masih belum dihitung sebagai aurat yang dosa ketika terlihat. Tapi kalau anak-anak kita mungkin habis berenang, ya, jangan dibiasakan telanjang di depan orang banyak. Tumbuhkan rasa malu. Nah, kesini yuk ke kamar mandi agar tidak terlihat orang banyak, ya, agar auratnya tidak kelihatan. Nah, jaga itu rasa malu tersebut. Ketika anak kita duduk, terutama anak perempuan, ya, jangan sampai dibiarkan anak kita duduk sampai terlihat, mohon maaf, misalnya bagian dari celana dalamnya, gitu ya. Kita ingatkan, meskipun anak kita saat itu auratnya terlihat seperti itu kan belum dosa, tapi kita pelihara rasa malunya, kita jaga kehormatannya. Ya, nah bibit-bibit ini harus kemudian ditumbuhkan. Dan yang harus kita ingat bahwa jangan kita fokus pada hal-hal yang itu tidak penting. Tidak penting untuk kehidupan mereka. Terkadang-kadang kita seringkali marah kepada sesuatu yang sesungguhnya itu bukan hal yang penting. Anak kita menumpahkan air minum, kita marah. Sampai kita tuh cubit, sampai kita itu pukul. Anak kita menumpahkan makanan. Anak kita memecahkan vas. Anak kita kemudian merusak benda yang kita beli dengan harga ratusan ribu atau bukan jutaan. Dengan kalimat-kalimat yang menyakiti anak-anak kita. Padahal itu semuanya adalah keduniawian. Nah, seringkali kita marah kepada sesuatu yang sebetulnya itu bukan hal yang mestinya kita marah. Kita marah itu kan kalau dalam ukuran syariat Islam gitu ya. Ketika kita melihat ada pelanggaran syariat yang dilakukan, maka kita marah. Maka umat semua fokuslah pada prioritas penting. Di usia 5-6 tahun kalau anak-anak ibu ya belum bisa membaca lancar, itu ibu nggak usah galau sampai kemudian membuat ibu stres dan anak stres. Tetapi ketika itu anak-anak sudah mengucapkan, ibu boleh aku minta tolong, kemudian ibu tolong, dia mengucapkan terima kasih, itu jauh lebih berharga Bu dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan yang sifatnya akademis. Percaya saya, percaya. Ya. Ketika kita fokus pada hal-hal yang penting untuk kehidupan mereka di masa datang, maka kita akan bisa melihat anak-anak kita itu demikian luar biasa, dan kita akan penuh dengan rasa syukur menikmati setiap perjalanan kehidupan dengan anak-anak kita. Di saat ini, orang membahas tentang masalah karakter ya, bahwa karakter itu adalah sesuatu yang penting sekali di dalam pendidikan. Ibu, umahat semua, di dalam buku ini ya, itu saya membaca tulisan tentang definisi kecerdasan. Jadi ketika saya membaca buku ini, Masya Allah, ya, ternyata Islam sudah mengkonsepkan cerdas sebagaimana orang yang baru temukan sekarang. Saya bacakan ya sedikit kalimat dari Ibnu Jauzi ini. Penulis berkata bahwa yang dimaksud orang cerdas itu adalah ditunjukkan oleh ketenangannya, diamnya, tunduknya pandangannya, gerakan-gerakannya pada tempat-tempatnya, dan memperhatikan akibat-akibat sehingga dia tidak tergesa-gesa mengikuti syahwat bila akibatnya membahayakan. Engkau melihatnya mempertimbangkan keputusan, lalu memilih yang tertinggi dan yang paling terpuji akibatnya, yaitu dalam hal makanan, minuman, pakaian, perkataan, dan perbuatan, serta meninggalkan apa yang ditakutkan bahayanya dan siap terhadap apa yang mungkin terjadi. Ini konsep kecerdasan menurut Ibnu Al-Jauzi. Dalam sekali ya maknanya ya, dalam sekali. Jadi menurut Ibnu Al-Jauzi bahwa yang dimaksud cerdas itu bukan mereka yang pandai dengan segala pengetahuan-pengetahuan akademis, bukan. Tapi mereka yang tenang, mereka yang bisa mengendalikan dirinya, ya, mereka yang betul-betul berpikir dulu sebelum berbuat. Dan hal-hal dan kemampuan-kemampuan seperti ini adalah kemampuan yang harus memang kita bangun pada anak-anak kita. Bagaimana cara membangunnya? Mulailah dari kita memberikan contoh seperti itu. Janganlah kita menjadi orang tua yang reaktif. Tahu orang tua yang reaktif? Disenggol sedikit marah. Ada sedikit saja yang tidak kita suka dari anak kita itu marah, padahal anak kita itu belum dihitung dosa dan pahalanya.
Tapi jadilah orang tua yang responsif. Jadi berpikir dulu sebelum kita bicara, berpikir dulu sebelum kita berbuat. Jangan sampai apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan justru itu kemudian meruntuhkan atau justru kemudian menghambat perkembangan. Menurut saya ada 5 L yang penting sekali. Yang pertama apa? 5 tahun pertama itu adalah ciptakan kelekatan. Ya, ibu harus menjadi sosok yang membuat anak itu nyaman dan anak itu merasa aman berada di samping ibu. Ya, sehingga ketika anak itu resah, ketika anak itu gelisah, dia tahu dia harus bersandar kemana, ya, dia harus mengadu kemana. 5 tahun pertama adalah masa emas untuk menanamkan akidah, menanamkan iman, ya, mengenalkan tentang Allah, sering-sering kalimat-kalimat thayyibah itu kita dengarkan pada anak-anak kita. Kita hubungkan semua kejadian itu kembali kepada Allah. Alhamdulillah, Dek, hari ini kita makan ayam, rizki dari Allah. Itu sambungkan terus. Itu adalah cara untuk menanamkan akidah. 5 tahun pertama untuk mengajarkan ketaatan. Tentu ketaatan sesuai dengan usianya. Anak-anak kita boleh nggak pada saat usia TK ini kita kenakan dan kerudung? Boleh. Tapi kemudian anak kita bilang, Bu, aku lagi nggak mau pakai kerudung. Boleh juga. Karena mereka belum berdosa ketika mereka tidak berkerudung keluar rumah. Tapi kita sudah mulai kenalkan. Sampai akhirnya itu kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Ibu jangan terpengaruh dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh feminisme bahwa anak kita itu nanti akan menjadi kehilangan identitas dirinya. Tidak. Justru ketika anak kita diajarkan ketaatan, keterikatan dia terhadap syariat Islam itu akan semakin teguh. Dan itu yang akan membuat anak kita terjaga, tidak tergelincir dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Karena ingat, ini nggak boleh, ini Allah nggak membolehkan, ini haram, ini Allah nggak suka. Aku nggak boleh melakukan. Dia punya pengendalian. Karena apa? Karena sudah kita infokan. Allah ridho kalau kamu ikut dalam syariatnya Allah. Ini aturan Allah. Itu kenalkan. Sedikit-sedikit sesuai dengan usianya mereka. Dan 5 tahun pertama untuk memperkuat identitas diri. Kamu itu adalah muslim. Agama yang diterima oleh Allah itu hanyalah Islam. Tapi kita juga sampaikan kepada orang-orang yang kafir, nggak boleh menghina, nggak boleh mencela, bahkan nggak boleh kita dilarang untuk menjelek-jelekan, merendahkan Tuhan-Tuhan mereka. Itu nggak boleh. Tapi kita harus yakinkan kepada anak-anak kita, bersyukur kita itu menjadi seorang muslim. Karena amalan-amalan kita itu bisa diterima oleh Allah hanya ketika kita menjadi muslim. Itu identitas itu harus kita kuatkan. Kenalkan dengan Nabi Muhammad. Sampai anak-anak kita tuh begitu mendengar kata Muhammad, rasa cinta itu demikian memuncak. Ya. Keinginan untuk bertemu dengan Rasulullah itu sampai ada pada anak-anak kita. Itu adalah tugas kita. Karena yang bisa memberikan syafaat yaumil akhir itu hanya Rasulullah SAW. Jadi tugas kita tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Caranya gimana? Sampaikan kisah-kisah tentang bagaimana akhlaknya, ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Itu sampaikan kepada mereka. Karena dengan itulah akan tumbuh, ya Allah, Rasulullah itu demikian luar biasa. Manusia yang rela untuk berkorban semuanya demi kita. Kok masa kita kemudian tidak rela berkorban untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Maka tanyakanlah, ketika misalnya hati kita tidak merasa sakit, hati kita tidak merasa sedih, hati kita tidak merasa marah ketika ada orang yang mengolok-olok beliau, ada orang yang mengolok-olok dalam bentuk gambar, lalu kita merasa biasa-biasa saja. Mungkin kita memang belum mencintai. Maka belajarlah untuk mencintai. Kemudian 5 tahun pertama untuk memperkuat identitas jenis kelamin. Kamu itu laki-laki, kamu itu perempuan. Sehingga sosok ayah dan sosok ibu itu harus betul-betul hadir di tengah-tengah anak. Karena apa? Karena interaksi antara ayah dengan ibu itu punya frekuensi yang berbeda. Ya, punya frekuensi yang berbeda. Karena apa? Bahaya sekarang LGBT demikian luar biasa. Anak-anak betul-betul harus diperkuatkan. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga, cuma ada 2 jenis kelamin.
kamu laki-laki atau kamu perempuan. Masing-masing punya peranan, dan peranan itu harus bekerja sama di dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, para umat semua yang ingin saya sampaikan, bahwa anak-anak kita itu sudah terlahir dengan beragam potensi dan fitrah yang baik. Maka untuk menjaga fitrah anak-anak kita, pertama, keluarga kita yang harus menjaga itu. Kita lindungi anak-anak kita agar menjaga fitrahnya. Jaga penglihatan mereka, jaga pendengaran mereka, ya, agar jasadnya mereka itu adalah sebagai sebuah tempat persemaian benih keimanan yang terus tumbuh dan kemudian akan makin mengakar kuat. Keluarga. Tapi kita tahu bahwa anak itu adalah makhluk sosial sama seperti kita. Mereka juga perlu teman, mereka juga perlu untuk bermain. Karena itu kita juga punya tanggung jawab. Lihat siapa teman main anak kita. Kalau anak-anak kita berteman dengan teman-teman yang katakanlah mereka perilakunya kurang baik, kalau saran saya adalah bagaimana kita kemudian menjadi berkontribusi, ngajak teman anak-anak kita agar teman anak kita punya perilaku sesuai dengan apa yang distandarkan dalam Islam. Kita menjadi bagian dari itu. Karena nggak bisa, Bu, kita jadi keluarga itu taat sendiri, itu nggak bisa. Kita jadi keluarga takwa sendiri itu nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian yang paling penting adalah peran negara, peran kekuasaan. Peran kekuasaan itu penting sekali untuk menjaga fitrah, ya. Dan syariat Islam itu punya sifat. Yang pertama adalah menjaga akal, yang kedua adalah menjaga akidah, ya, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga darah, ya. Itu dijaga di dalam syariat Islam. Karena kalau kita berbicara tentang syariat Islam, itu ada sanksi-sanksi, hudud, ya, kemudian bagaimana negara itu harus menjaga agar rakyatnya, fitrahnya terjaga. Ya. Dan itu adalah seharusnya peran negara. Dan jika saat ini memang kemudian ternyata negara gitu belum punya peran besar untuk itu, ya, kita jangan merasa ya sudah kita putus asa, tidak, ya. Kita kuatkan keluarga kita. Lalu kita menjadi bagian dari masyarakat yang ikut beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan kepada tetangga kita, ikut mendidik teman dari anak-anak kita. Ya, jangan kita berpikir udahlah itu teman-teman bukan anak saya gitu loh, saya nggak urusin. Oh tidak. Kalau kita mau berlelah-lelah untuk itu, maka insya Allah, ya, itu juga akan pahalanya kepada kita. Dan yang berikutnya adalah kita doakan para pemimpin agar kemudian mereka mendapatkan mendapatkan satu petunjuk dari Allah, ya, untuk bisa sampai pada satu kesadaran bahwa dunia yang penuh dengan kerusakan seperti sekarang, bagaimana cemasnya kita terhadap perkembangan anak-anak kita melepaskan anak kita itu keluar dari rumah, rasanya ya Allah sekarang khawatir ini, khawatir itu, ya, karena memang di luar sana tidak ada peraturan yang memayungi kemudian menjaga kehormatan anak-anak kita. Kita doakan para pemimpin kita agar kemudian mereka menjadi orang-orang yang tersadarkan bahwa untuk mengatasi semua berbagai kerusakan yang ada itu solusinya adalah hanya dengan aturan yang datang dari zat yang menciptakan kita, yang tahu tentang apa yang terbaik bagi manusia, yaitu aturan-aturan yang disebut dengan hukum Allah atau syariat Islam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.